Oke teman-teman, balik lagi sama gue di sini. Di video Java kali ini gue mau sharing tentang apa itu objek di Java, ya bro. Sebenarnya ini udah bahasan atau materi untuk OOP, Object Oriented Programming. Tapi gue mau bahas di awal-awal ini. Kenapa? Karena nanti waktu kita belajar variables, method, segala macam di Java, itu butuh pemahaman tentang si objek ini. Sebenarnya apa itu objek di Java ya? Nggak apa-apa gue bahas di sini. Bahas kilas saja ya. Java itu kan dia menganut prinsip OOP atau Object Oriented Programming. Sama kayak Python, jadi semuanya itu disebut objek ya, semuanya itu adalah objek. Jadi simpelnya sebenarnya apa sih itu objek ya di Java? Gua ada gambar teman-teman. Oke, ini gua gedein ya. Jadi gambarnya begini teman-teman. Gua ambil kasus di dunia nyata ya. Objek di dunia nyata itu punya dua karakteristik ya bro. Ada state dan ada behavior-nya. Kalau gue bilang state itu kayak kondisi atau keadaannya, behavior itu tingkah lakunya. Oke, gue ambil contoh objek-objek di dunia nyata itu seperti meja, TV, anjing, sepeda, laptop, komputer. Pokoknya semua itu adalah objek teman-teman di sekitar kita ya. Sebut objek. Gue ambil contoh anjing deh. Anjing itu punya state. State-nya itu apa? State-nya itu nama, warna dia, warna anjingnya, terus anjingnya itu lapar, ya segala macam. Itu state dia atau kondisi dia. Lalu anjing juga punya behavior. Behaviornya itu apa? Gonggong, goyang-goyangin buntut, jilat-jilat, segala macam. Itu namanya behavior ya, tingkah lakunya. Terus contoh kedua gue ambil objek mobil teman-teman. Mobil tuh punya state, kecepatan sekarang, ya angin ban sekarang, terus bensin sekarang, itu namanya state-nya. Dan behavior si mobil itu adalah ganti oli, isi bensin, isi angin, ya dan lain-lain. Ngerti ya teman-teman bedanya state dan behavior. Jadi objek-objek di dunia nyata itu punya dua karakteristik ini, state dan behavior. Oke, mantap. Kenapa gue tekankan ini? Karena mengidentifikasi states dan behavior objek-objek di dunia nyata sangat membantu gue, ya, gue sendiri sangat membantu gue untuk berpikir dalam konteks OOP atau Object Oriented Programming. Oke, mantap teman-teman. Contoh aja nih, kayak lampu belajar. Contoh lampu belajar gue itu mungkin cuma punya dua state ya, nyala atau mati ya, on atau off, udah. Dan cuma punya dua behavior, turn on atau turn off, ya nyalain atau matiin. Tapi contoh speaker, gue punya speaker itu punya state yang lebih banyak. Contoh nyala, terus mati, volume sekarang, dan lain-lain. Dan behavior-nya juga lebih banyak ya. Bisa nyalain, bisa matiin, naikin volume, kurangin volume, dan lain-lain ya. Bisa di-mute. Jadi kalau lo bisa mengidentifikasi state dan behavior dari objek-objek dunia nyata, sangat gampang gitu untuk belajar OOP ya teman-teman. Oke, mantap. Jadi, apa hubungannya sama objek di Java? Objek di Java ini disebutannya software objek ya. Gambar ini disebutannya software objek. Jadi yang di dalam ini ada namanya state-nya dan di luar ini ada namanya behavior. Oke. Ini disebut software objek. Jadi di Java itu sebuah objek menyimpan state-nya di variables atau di fields ya, di fields atau di variables dan mereka mengekspos behavior mereka atau tingkah laku mereka lewat methods ya teman-teman. Gue ada gambar satu lagi yang lebih jelas. Gue gedein. Nah, ini gue ambil langsung dari dokumentasi Java ya. Jadi kayak gini, contoh ini objek sepeda teman-teman. Objek sepeda, state-nya ini apa? State-nya ini, oh kecepatannya sekarang sekian. Lalu gear-nya atau giginya sekian, gigi berapa gitu ya. Lalu behavior-nya apa? Behavior-nya itu ganti gigi, terus ngerem, ya kan? Nah, daripada gue baca teori doang, langsung gue jelasin prakteknya. Sebenarnya maksudnya gimana sih gitu ya? Oke, gue masuk ke folder test gue. Ini gue contoh di sini buat class namanya object.java teman-teman ya. Oke, gue gedein aja. Pertama kita buat class sama ya. Class-nya namanya object teman-teman, samain kayak nama file orang, huruf gede ya, nama file, lalu masukin main method-nya. Main method. Di sini gue contoh kosongin dulu ya. Kosongin dulu. Nah, gue mau buat class mobil teman-teman di sini ya.
kelas mobil ya, anggapannya objek lah ya, si mobilnya objek. Ntar gue bakal sharing kelas itu apa. Pokoknya gue di sini mau buat objek mobil aja intinya. Objek mobil kita tentuin teman-teman, state-nya apa ya? Mobil punya state apa ya sih? Nih gue tentuin di sini state. State-nya dia punya bensin, ya kan? Mobil pasti punya bensin dong. Contoh 50 liter. Wah, 50 liter gitu ya. Jangan lupa titik koma. Terus dia punya apa lagi? Angin ban. Angin ban contoh 30 derajat. Kayak gitu ya teman-teman. Wait, sorry. 30 derajat. Terus mobil punya apa lagi sih? Punya gigi. Coba kalau manual ya. Coba gigi sekarang gitu ya. Gigi sekarang misalnya gigi 4 deh. Gua kasih gitu. Nah ini state-nya teman-teman ya. Ini state-nya. Jadi ngerti ya? State dari si objek mobil ini. Ada bensinnya, angin ban dia, gigi sekarang. Ini state. Lalu gue di sini tentuin behavior-nya. Behavior itu di-expose lewat methods. Ingat, kalau state tadi itu di-expose lewat fields, ini disebut fields atau variable. Kalau behavior di-expose lewat methods. Jadi buat methods, makanya namanya void, teman-teman. Jadi ntar gue bakal sharing lagi void itu gimana caranya. Oke, void misalnya isi bensin kayak gini ya. Kita masukin in liter. Oke, bensin plus minus liter. Kayak gini teman-teman. Oke, jadi gue buat suatu method untuk isi bensin ya, behaviornya itu isi bensin. Jadi bensin yang kondisi bensin sekarang 50 bakal ditambahin nanti ya, parameter yang bakal gue masukin berapa liter. Oke, ada juga gue mau buat void ganti gigi. Misalnya gitu ya teman-teman ya, ganti gigi. Nggak usah masukin parameter, nggak apa-apa. Gigi sekarang plus minus 1 deh. Gue increment aja ya. Gue increment kayak gini. Kasih titik koma, jangan lupa. Oke, ini gue save. Nah, balik lagi ke main method, teman-teman. Gue buat objek dulu deh di sini. Buat objek mobil. Kayak gitu ya. Buat objek mobil. Caranya gampang banget, tinggal mobil. Terus misalnya gue mau mobil Kijang gitu ya. Mobil Kijang sama dengan new. Kita panggil si class mobilnya. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, ini gue udah buat objek mobil, teman-teman. Jadi ini objek pertama gue. Namanya mobil Kijang ya. Jadi ini objek pertama. Gue kasih di sini objek 1. Atau disebut juga instance ya. Dari instance sebuah class. Si class mobil ini diinstansiasi. Ya, nanti gue bakal sharing lagi maksudnya instansiasi itu gimana. Lalu, gue bisa memakai method-method yang di-expose di kelas mobil, teman-teman. Behavior isi bensin dan ganti gigi. Ini bisa gue panggil. Caranya gini. Kijang. Atau gue print dulu ya. Bensin Kijang sekarang berapa ya? Coba. Kita print, kita compile. Oke. Gue run. Java object. Oke, bensinnya sekarang 50 liter. 50 ya. Nah, jadi ini kondisi si mobil bisa gue akses, teman-teman. State-nya ya. Lalu gue isi bensin deh. Kijang dot isi bensin. Berapa liter? Contoh 30 liter gitu. Oke. Ini gue copy, gue run lagi. Ya. Ini gue kasih aja. Setelah diisi bensin, kita lihat sekarang bensinnya berapa. Bensinnya udah jadi 80, teman-teman. Jadi seperti itu. Maksud gua objek, cara kerja objek di Java kayak gitu. Ya, method itu jadi fungsinya bisa merubah cara kerja atau bisa merubah kondisi si state-nya, bisa merubah state gitu ya. Jadi method ini juga beroperasi pada state-state sebuah objek kan, dan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk komunikasi antar objek, teman-teman. Ya, jadi nanti gue bakal sharing lagi lah. Ini udah bahasan tentang OP sebenarnya, jadi sampai sini dulu aja. Kalau sekarang lo orang udah ngerti tentang objek, ya tentang state dan behavior, di video-video selanjutnya bakal gampang banget untuk ngikutinnya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. See you next time. Bye-bye.